Kembali bersama kami dalam Creative Money, masih bersama Makaro alias Glenn ya di sini yang punyanya. Glenn, balik lagi ya. Ini tadi terkait dengan pandemi ini. Ternyata kan tadi ini juga meningkatkan omsetnya hampir luar biasa ya dibandingkan yang normalnya. Tapi apa ya? Kalau dilihat berarti demand-nya makin naik ya di pandemi ini ya, seperti itu ya. Anda melihat peluang itu nggak sih, Glenn? Iya, selalu melihat sih. Maksudnya dari kemarin pas orang-orang kan masa WFH di rumah ya, jadi mereka memang full day itu mereka ngantor tapi dari rumah, terus malas masak atau apa segala macam itu. Memang aku melihat peluang di situ, dan biasanya kalau misalnya mereka memang besok mau pesan ini nih, besok mau pesan ini gitu, terus mereka nanya, yang belum pernah pesan pun mereka nanya ke aku yang kira-kira yang rekomen apa gitu. Nah, aku mungkin kasih masukan, suka pedas nggak? Kalau misalnya nggak suka pedas mendingan ini gitu. Jadi mereka juga punya pandangan bahwa ini nih yang harus gue pesen nih gitu. Jadi pas mereka bilang itu enak, mereka repeat order gitu, itu menurut aku udah peluang banget gitu. Apalagi di saat mereka harus berkemauan gitu untuk mereka promo juga ke temennya gitu, gue pesen ini loh di dapur Makaro gitu. Ada yang seperti itu, dan aku melihat itu suatu peluang banget waktu masa WFH dan pandemi ini. Ada perbedaan ini nggak sih, perbedaan apa ya, bisa dikatakan bahwa mungkin sebelum pandemi orang lebih banyak memesan makanan-makanan seperti mungkin tadi ya mentai seperti itu. Tapi di pandemi ini ada produk lain yang memang menjadi sebuah favorit, mungkin ayam ungkep yang memang bisa dipanasin terus. Ya, ini ada nggak sih perbedaan itu? Sebelum orang-orang WFH itu atau sebelum masa pandemi ini, mereka paling banyak kan pesannya kan nasi bakar atau mentai ya, karena buat makan siang di kantor, mereka males keluar gitu kan, segala macam. Tapi kalau selama pandemi ini mereka lebih banyak itu lauk pedas. Kayak misalnya ada di satu sesi di dalam satu open PO itu aku menyediakan untuk daging khas dalam itu sampai 6 kilo. Jadi mereka itu pesennya itu ada yang pesen sampai 3, 4 gitu, karena buat stok kan di rumah. Terus paling banyak juga waktu itu sempat menyediakan ayam untuk ayam negeri itu sekitar 12 ekor. Terus kalau untuk ayam kampungnya itu paling banyak waktu itu sempat 10 ekor. Di pandemi ini juga kita tahu orang khawatir terkait dengan kan ada jarak ya pasti ya. Gimana nih dia bawa oleh ojolnya, bersih nggak ya, kemudian steril nggak ya, aman nggak ya, higienis nggak ya. Nah, gimana sih akhirnya Glenn sendiri meyakini atau mensiasati kekhawatiran itu? Kalau misalnya untuk menyiasatinya sih, aku pasti dari rumah dengan memberikan paket ke abang ojol itu kan pasti pakai sarung tangan dan pakai masker ya. Dan kita dari segi masaknya pun aku minta bantuan sama istilahnya pegawai-pegawaiku juga untuk masak, mereka juga harus pakai masker. Terus pengantarannya pun itu kalau misalnya yang jauh gitu aku selalu pakai plastik double. Terus kalau misalnya di saat paket itu sampai ke orang yang pemesan itu, aku bilang ini kalau bisa disemprot pakai disinfektan ya untuk plastik luarnya gitu. Jadi insya Allah aman sih kalau sejauh ini. Oh gitu, jadi aman lah ya, tapi itu ya nggak akan mempengaruhi, kalau takutnya kan dari semprot-semprot mempengaruhi cita rasa, enggak ya, berarti aman ya? Nggak aman. Oke, baik. Rencana pengembangan bisnis dalam waktu dekat, kira-kira akan adakah varian baru atau rencana akan buka restoran atau kira-kira mau buka lagi? Ya kasihan lah itu warga Jogja, masa nunggu Glenn dulu pulang ya kan? Kira-kira mau ada nggak di situ gitu? Ya jadi memang aku punya insya Allah aku punya kayak big dreamnya aku sih. Jadi tahun ini insya Allah akan ada di GoFood dan GrabFood. Karena kan ya juga udah ditunggu sih sebenarnya, di mana nih kita bisa pesan yang tanpa harus PO dulu gitu. Nah terus kalau misalnya untuk cabang, insya Allah mungkin tahun depan itu udah jadi big plan-nya aku juga di situ. Insya Allah untuk tahun depan itu akan buka cabang juga. Terus juga varian baru pasti. Jadi setiap
per semester atau per tahun sekali, setahun sekali itu aku harus punya menu baru yang memang betul-betul itu jadi inovasinya dapur Makaro gitu. Kayak sekarang aku lagi konsep untuk mentai dengan varian baru dan lauk pedas dengan varian yang baru. Wih, ditunggu nih lauk barunya ya. Sukses terus. Sukses terus Glenn tentunya ya untuk bisnisnya dan tadi bisnis plannya juga kira-kira nanti akan semakin banyak lagi tempat-tempat yang bisa merasakan dapur Makaro ya. Thank you Glenn udah berbagi di Creative Money dan semoga sukses pastinya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan dua narasumber kita hari ini dalam Creative Money dan jangan lupa tentunya Anda di rumah tetap jaga kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Saya Liza Hasan, sampai jumpa.